على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الكريم نبي الهدى إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على شرر موضونة متقئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلد وعبارك وكأس من معين لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita teruskan kita asyik, tetapi masih banyak yang akan kita bicarakan. Masih banyak yang kita bicarakan. Semua cerita keindahan. Ulah main tairim mimma yastaqun wa hurun ain. Bukan gampang cantiknya wa hurun ain. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Jadi ini enak sekali. Sekali lagi. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita baca awal idza waqa'atil waqi'ah, ini adalah peringatan Allah supaya kita ini sadar bahwa Al-Quran ini diturunkan sudah 1000 tahun lebih.
Ibaratkan kita sudah ini sudah anai-anai di bawah bumi ini, nanti tinggal kehancuran demi kehancuran, tetapi masih dihiasi dengan keindahan bumi yang nantinya bila gunung telah berterbangan. Kalau gunung berterbangan, kamu melaksanakan apa? Laksanakan bulu ayam juga terbang ke sana kemari, terbang. Karena besarnya, dahsyatnya al-waqi'ah. Ibu melupakan anaknya, tidak sadar dia melahirkan anak, sedang hamil. Karena ketakutan, di dalam ketakutan begitu dahsyatnya, ledakan yang paling dahsyat. Unta melahirkan anaknya, belum sampai bulannya, dalam keadaan terkejut dan takutnya bukan main. Kita diberikan suatu berita, idza waqa'atil waqi'ah, tak pernah takut di akhir zaman. Padahal itu adalah ancaman Allah buat kita. Sudah adakah perbekalan kita untuk negeri akhirat? Tak punya kita. Kamu bapak kamu kaya, kamu miskin. Kaya dalam dunia, apakah dihitung dan tidak dihitung kekayaan bapakmu ini? Kesian bapakmu nanti berdiri 700 tahun di yaumil mahsyar untuk diadili dia. Kalau kamu mulai bakhil, mulai kedekut, nanti kesian bapakmu berdiri sana. Kamu berdiri mempertanggungjawabkan tentang diri kamu, tetapi bapakmu mempertanggungjawabkan harta dan diri kamu semua. Siapa? Untung dia tidak lalai. Kalau dia lalai kepada Allah, ya Allah, tak bagaimana. Kita doakan mudah-mudahan bapak kamu, saudara ini dimasukkan ke dalam surga sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Walaupun dia dengan jalan merangkak sekalipun, tapi jangan lupa perjalanan merangkak ini di titian Siratal Mustaqim itu meniti halus sekali titiannya dari Tasyriqi wal Maghrib, dari barat ke timur dia meniti titian itu. Belalang merangkak. Aduhai nasib yang lama lang ditanam padi tumbuh lama. Bagaimana nasib-nasib kamu yang lain lagi? Apakah boleh menyeberangi syirat? Ataukah engkau akan jatuh di pertengahan? Tapi sudah tidak sanggup menyeberangi syirat. Bagaimana engkau kaum perempuan, apakah boleh menyeberangi syirat? Sedangkan 3 bahagian isi neraka jahanam kaum perempuan, bagian mana kau di antaranya? Hati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan mukarrabin yang dekat kepada Allah, yang duduk bersama Rabbnya. Apakah kita tidak jumpa juga dengan Allah? Duduk bersama Rasul, berdampingan dengan Rasul, tersenyum Rasulullah, tampak gigi gerahamnya, gigi taringnya kelihatan. Rasulullah dengan tersenyum, Rasulullah, kami rindu kepada engkau. Wahai Rasulullah, dapatkah kami berjumpa engkau sedangkan kami tak pernah melihat engkau? Ataukah besok kami masih dalam kejauhan ribu-ribu kilometer jauhnya, hanya memandang cahaya di depan tetapi tak pernah tahu mana Rasulullah. Semakin dekat kiamatnya dunia ini, kiamat kubra, kiamat sughra, semakin kita hitung diri kita, semakin kita hitung pula kelalaian kita, semakin kita hitung satu persatu diri kita, hitung parambola mata kita, mata yang selalu membawa kemaksiatan,
yang menyerumuskan diri dalam api neraka Jahannam, yang membawa mata hati hancur, luruh, dibakar oleh api neraka Jahannam. Dapatkah memandang wajhullah besok dengan mata-mata ini? Sudah banyak mata ini berbuat maksiat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Tidur dengan nikmat, apakah besok boleh tidur dengan nikmat? Bila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bolehkah tidur nanti ya Rasul?" "Boleh," kata Rasulullah. "Mata teramat ngantuk sekali. Tetapi," kata Rasulullah, "tempat tidurmu itu dari api neraka Jahannam, kilamnya daripada api yang bernyala-nyala, bantalnya ada daripada api yang bernyala-nyala, bantal peluk dari api yang bernyala-nyala, sedangkan selimut dibagi Allah daripada api yang bernyala-nyala. Kemana kita tidur nanti? Kalau kita dimasukkan Allah dalam api neraka Jahannam, berarti di sana tempat kita. Tak kala kita berbaring, habislah tubuh kita dimakan api. Kita merasakan, ya Allah, kepingin berselimut, terbakar juga diri kita, tambah lagi sakitnya diri kita. Dalam satu hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 kali penyiksaan. Itu di dalam kubur, di yaumil mahsyar. Bayangkan kalau tulang belulang yang berjalan, berjalanlah tulang-tulang belulang kamu yang hidup tapi menjadi tulang belulang. Dalam kubur itu sudah sengsarakan, sudah jelas akan jadi tulang belulang, berjalan sana terus laksanakan tulang yang berjalan, berebut-rebut menuju hadrat Allah, tetapi hidup. Bayangkan keadaan situasi begitu, andai kata kita besok demikian rupa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah nyatakan besok, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu katsaratil mabsus. Kamu akan lihat manusia seperti anak-anak di pondok. Aku ini juga manusia yang sama dengan kamu. Bagaimana nasibku nanti di yaumil mahsyar? Bagaimana nasibku kalau kita berjumpa dengan kiamat nanti? Yauma yakunun natu kal farasil mabsus. Dari itu kamu lupa anak kamu, suami kamu lupa dengan kamu, masing-masing bertelanjang, lari sana sini seperti anak-anak sudah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sudah gunung-gunung telah dicabut, pasak-pasak bumi telah cabut, sudah berterbangan. Kita sudah bagaimana besok? Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di pagi hari ini. Inilah hari terakhir kamu bersama diriku. Inilah hari terakhir dirimu kepada diriku. Besok siapa pula yang memberikan nasihat kamu? Aku tidak tahu. Adakah nasihat itu dapat mengetuk hati kamu, memecahkan belah jantung kamu, memancarkan telaga Kausar kamu? Aku tidak tahu. Yang jelas aku pergi dari kejauhan diri kamu.
Lalu kamu sendiri lagi kamu laksanakan ayam kehilangan induk, kemana pula kami akan pergi? Abah yakin kamu pasti rindu di saat-saat bersama-sama takut kepada Allah, rindu pada saat bersama-sama menitiskan air mata duka kerinduan kepada Allah. Rindu rasanya dengan Allah, tak pernah jumpa Allah. Rindu dengan Allah, bagaimana Rabbku ini punya kasih sayang dengan aku. Dibagikannya langit dan bumi untuk kita. Mustahil kau tak rindu. Terbayang firang mata, ya Allah, macam mana nanti wajah engkau cantiknya. Sudah barang tentu engkau Tuhan yang paling cantik daripada kecantikan. Sudah barang tentu Allah yang paling indah daripada segala keindahan, sehingga tidak sanggup berpaling lagi daripada yang lain. Hanya engkau ya Allah. Ilahi ya Rabbana, ilahi ya Rabbi, anta maksudina. Kita berkata demikian. Namun mata-mata yang kotor ini dapatkah menatap wajhullah? Dapatkah bertemu wajhullah? Kalau kamu tidak pernah rindu kepada Allah, pasti tidak akan jumpa kepada Allah. Kalau kamu tidak pernah rindu kepada Rasulullah, pasti tidak akan jumpa dengan Rasulullah dari sekarang sampai yang akan datang. Kamu ingin menantikan syafaat 700 tahun dulu dalam api neraka Jahannam. Di sana tempat kamu sehingga tidak ada wajah kamu. Hangus diri kamu di sana, nak. Haus kamu, nak. Kamu terpekik, ya Allah ya Rabb. Hausnya aku ini, tolong ya Allah, kasihani aku. Maka engkau memandang timah yang mendidih. Kau ambil, kau tampung dengan tanganmu, sekalipun telah hancur bocor di mana tanganmu terbakar dengan timah yang mendidih. Kau masukkan di dalam mulut, membakar lidah, membakar perut, menjerit kamu tak kala kau masukkan. Tetapi apa boleh buat? Haus, apapun yang ada akan diminum. Bayangkan kau meminumnya. Kalau kau melihat nanah dan darah yang mengalir berbau busuk, kau cium berbau busuk, tak ada jalan lain. Itulah yang diminum. Siapa tahu dalam dunia kehidupan kamu ini juga matahari telah memancarkan sinarnya bertahun-tahun, kering air dalam lautan, kering air yang lain. Terpaksa kau bunuh ontamu atau kau bunuh binatangmu. Ada yang meminum darah, ada yang meminum air kencingnya. Yang ada kau lihat di dalam sungai yang mengalir darah-darah dan nanah. Pasti diminum, pasti kau minum karena haus dan dahaga. Mereka tak terjadi peperangan di Indonesia ini, lalu mulai terjadi kering pula, air tidak mengalir. Kamu cari ke sana kemari juga tidak dapat. Tidak ada jalan lain mungkin. Kau terpaksa membunuh manusia untuk mendapatkan air darah mereka untuk kau minum. Apakah lagi dalam api neraka jahanam? Tetapi adakah persiapan kita tak kala dihancurkan langit dan bumi? Adakah persiapan kita tak kala kita dikiamatkan oleh Allah dari bumi? Kita pasti akan ditanya. Satu persatu kita akan ditanya. Tidak akan berlari kita daripada pertanyaan Allah. Dan andai kata dalam kematian itu besok kita dikumpulkan yaumil mahsyar, malaikat menggiring kita.
dengan habib yang paling keras, dengan perbuatan yang kasar. Kita berputar ke belakang pun tidak dapat, ke kiri, ke kanan tidak dapat. Karena malaikat dijadikan oleh Allah para itu sebagai pengawal di yaumil mahsyar. Tidak ada satu makhluk pun, satu hamba yang tersisa. Mereka dalam penanti. Kita tahu perbuatan itu, tetapi kita tidak mau tahu pula untuk berbuat segala kebaikan dalam hidup. Maka itu sedekah. Kamu kalau memilih mana orang Islam, kamu tidak akan dapat sedekah. Sedekah itu kepada siapapun dia. Yahudi yang miskinkan dia, Nasrani yang miskinkan dia. Agar kamu menjadi contoh tauladan daripada yang lain, kau sedekah kepada Yahudi yang hidupnya susah, kepada Nasrani yang hidupnya susah. Baru dia sadari bahwasanya masih ada orang-orang mukmin yang berbuat kebajikan. Tapi kita tidak. Kita tidak pergi mencari orang-orang yang siapapun manusia juga jadi disediakan oleh Allah. Yang kita sedekah. Di kiri kanan kita ada Yahudi tapi hidupnya susah. Kita berikan bantuan kepada Yahudi yang hidup susah, walau dia orang kafir sekalipun. Maka begitulah kita punya akidah, kita punya tabiat, kita punya akhlak. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini coba hitung diri kamu. Hitung diri kamu sebelum dihitung. Kalau boleh, kau buat jubah seperti ini yang putih. Kau tulis segala kesalahan-kesalahan kamu dari awal sampai akhir. Lalu kau perhatikan, ya Allah, ini juga nanti besok yang akan menghambat diri aku yang berdiri yaumil mahsyar. Sekiranya kau tidak mengampunkan aku mulai hari ini, berarti aku orang yang paling rugi. Kau tulis berapa banyak kesalahan kamu. Jangan menganggap sedikit kesalahan. Aku duduk di antara kamu ini merasakan akulah yang paling berat dosanya di dalam dunia ini, yang paling banyak dosanya di antara kamu. Maka aku selalu menangis karena takutnya aku kepada Allah. Yang tidak layak aku bertemu dengan Allah. Dia tahu dosa-dosaku. Apakah kamu begitu hebat dan tidak malu dengan Allah? Lalu mengatakan diri engkau bersih, padahal Allah menyatakan fi qulubihim marad. Pada hati kamu terdapat penyakit. Tidakkah kau hitung diri kamu? Kenapa kamu tidak meratapi dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak meratapi tentang dosa kamu yang banyak? Sedangkan kamu minta ampun, ini hari minta ampun, sebentar lagi sudah maksiat. Makin bertambah-tambah dosamu menumpuk, kebaikan kamu semakin punah tanpa habis. Paling tidak mungkin lidah kamu tersalah bicara. Aku selalu bagi sedekah, aku selalu bagi ini. Habis semua amal kamu. Maka itu memberikan sedekah. Apabila tangan kanan mengambil dan kocek dia, tangan kanan ini tak pernah tahu berapa banyak yang berada di tangan yang di kepala. Kemudian dia tidak melihat berapa pula yang diambilnya. Apalagi tangan dia bagikan, kemudian dia tutupi, dia tidak tahu berapa yang dibagikan oleh tangan kanan. Tapi apabila tangan kanan sudah mulai menghitung, tangan kiri tahu, diri tahu, orang lain pasti tahu. Karena kamu tidak tahu bagaimana hakikat sedekah. Bagaimana sedekah kamu akan diterima. Kalau engkau menghitung selembar demi selembar, sudah selembar demi selembar itu kau cukup, kau merasakan, wah ini sudah cukup, kau bagikan. Tetapi apabila kau masukkan di dalam kantong, kau ambil dengan tangan kanan kamu, lalu kau lipat dia sendiri, kau kepal penuh dalam tangan kamu pun tak tahu berapa yang ada.
kau serahkan dengan redha karena Allah Subhanahu. Tangan kiri kamu tidak tahu, mata kamu pun tidak tahu, apakah lagi kawan istri dan tetangga kamu. Maka itu hadirin muliakan Allah, banyak orang yang bersedekah tetapi tidak syar'i. Padahal itu untuk pertampalan kerugian-kerugian kamu, kebocoran amaliah kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari kita melangkah, kita kejar kematian kita. Melangkah lagi sudah dekat. Maut menanti di pinggiran jalan, maut menanti di pintu rumahmu, maut menunggu semua sampai masanya. Tidak ada yang boleh memperlambatnya dan tidak boleh mempercepatkan. Sudah tidak ada bekal-bekal kamu lagi. Apabila kamu sudah paham masalah ini, maka besok kiranya banyak kebaikan kamu, Allah akan masukkan kamu ke dalam surga jannah. Tetapi apakah kamu mati dalam kalimat la ilaha illallah? Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Untuk mendapatkan posisi la ilaha illallah, maka kamu harus melatih diri kamu ala bisa karena biasa. Buatlah turun dan naik diri ke nafas kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Turunnya la ilaha illallah, senantiasa tidak berkeputusan. Dan apabila kamu sakit, begitu baru sakit, banyak-banyak kamu minta ampun. Siapkan diri kamu untuk menghadap kematian kamu. Apapun yang kau hadapi, kamu seolah-olah merasakan dekatnya kematian kamu. Berarti kamu akan berbuat baik dalam pembicaraan yang lemah lembut kepada siapapun, dalam pembicaraan kasih sayang kepada siapapun, dalam kerinduan kepada siapapun. Maka itu berbuatlah kebaikan sebelum datang kematian, sebelum datang kiamat kubra. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kamu pemimpin, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu bertanggungjawabkan apa yang kau pimpin. Istri kamu mempertanggungjawabkan amanah suami dengan anak-anak. Kalau ada amanah suami tidak kau pegang, ya Allah, ya Rabb, berarti kamu dicampakkan dalam api neraka Jahannam. Kalau kamu sekali menyakitkan hati suami, menyakitkan hati suami ini beberapa macam terjadi. Kadang-kala dengan perbuatan kamu dan muka kamu yang masam, maka besok Allah jadikan wajah kamu itu daripada wajah-wajah binatang. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu. Hanya kaum ibu lah yang membuat suasana dalam rumah tangga itu seperti surga. Kaum ibu lah juga yang membuat suasana dalam rumah tangga laksana neraka. Apabila kaum ibu tadi bijaksana menghadapi anak, bijaksana menghadapi suami, maka anak-anak datang bergembira kepada ibunya, dan ibunya jumpa suaminya bergembira. Anak-anak tidak pergi ke tempat lain, betah dalam rumah, senang rasanya berkumpul dengan keluarga. Maka rumahmu laksanakan surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati, rumahku, tempatku ini adalah surga. Suami senang rasanya kembali ke rumah, tidak ada mulut-mulut usil dari para istri. Suami senang datang ke rumah, karena rumah tangga terasa surga. Tidak mau lama-lama di luar, buat apa? Rumahku rasa surga.
kecuali dalam kepentingan masyarakat. Tapi ibu-ibu inilah peranan penting untuk menjadikan rumah-rumah yang sakinah. Kaum ibu boleh membuat neraka jahanam dalam rumah tangga. Begitu naik suami muka masam dan menanya dengan bermacam-macam soal, kesal hati suami, timbul amarah suami, pertengkaran terjadi, sama dengan neraka dalam rumah tangga. Anak-anak mulai merasa malu. Besok anak-anak bawa bungkusan lari dari rumah yang sepatutnya surga bagi dirinya sudah melaksanakan neraka. Akhirnya dia makan sabu-sabu untuk menghilangkan daya pemikiran, karena ibunya sudah membuat kecelakaan dalam rumah tangga. Dia kembali pun tetap tidak betah. Begitu kembali ibunya sudah mulai marah lagi, mekik-mekik lagi, lari lagi anak, karena masuk sama dengan masuk dalam neraka. Di tempat orang lain di kaki lima dia merasakan surga, di sanalah dia berdiam. Maka neraka ini dibikin oleh seorang ibu itu sendiri, dan surga seorang ibu juga membuatkan suasana dalam surga dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kaum ibu sadar, berat kamu mengandung seorang bayi, dan sakit pula engkau melahirkan bayi dari para poros rahim. Bayangkan bagaimana kesusahan ibumu melahirkan kamu, dan kamu sebagai seorang suami melihat istrimu melahirkan, betapa sakitnya perjuangan istrimu melahirkan. Ingat kamu dengan ibu melahirkan kamu. Ya Allah, begini beratnya ibu melahirkan. Kalau kamu telah sadar begitu berat ibu yang mengandung diri kamu, andai kata anak laki-laki mendahulukan kepentingan istrinya, membelakangi kepentingan ibu kandungnya, maka seorang suami itu siap-siap di dalam api neraka jahanam tempat. Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda, tak kala sampai panggilan salat dia gendong ibunya, dibawanya ke masjid, diletakkannya maka supaya ibunya ibadat salat dan dia salat. Pulang digendongnya lagi. Begitulah pekerjaan pemuda. Bila pemuda itu sudah kawin, ibunya tidak mau bersama-sama dia. Ibunya tetap diam di rumahnya, anaknya diam di rumahnya. Tetapi bila mau salat, dia tetap ambil ibunya, digendongnya ibunya, karena sayangnya bukan main kepada ibu. Satu masa dia kepingin kenduri, ibunya mengirimkan makanan terlebih dahulu. Dia beritahu ibunya, ibunya kirim makanan ini, makanan itu. Sampai masanya diambilnya ibunya, makan bersama ibu. Sedang makan, ibunya memperhatikan mana barang yang dibagi. Tidak ada. Dia tunggu lagi, tidak dikeluarkan. Hancur perasaan seorang ibu. Terus pulang dan tidak datang-datang lagi. Pemuda tadi heran kenapa ibu pulang. Dia datang kepada ibunya, ibunya tetap diam. Dia menangis sejadi-jadinya, takut murka Allah kepada hukum Allah. Sampai seorang pemuda yang tadi, yang sudah beristri tadi, nazak sakratil maut, lalu diajarkan la ilaha illallah, tidak dapat mengucapkan la ilaha. Sahabat datang, Abu Bakar datang, Umar, Utsman, Ali semua datang. Kemudian memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasul, tetap kami ajarkan tapi dia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah.
Mereka berkata, ini kan pemuda yang taat, digendongnya ibunya terus, tetapi kenapa tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah? Maka dipanggil Rasulullah. Rasulullah datang, dilihat pemuda ini tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah beritahu ibunya, panggil ibunya. Lalu ibunya ditanya, wahai ibu, adakah dosa pemuda ini? Kata ibunya, tidak ada dosa apa-apa. Dia tidak pernah kasar kepadaku, tidak pernah tinggi suaranya kepadaku. Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada masalah, ambil kayu. Maka para sahabat mengumpulkan kayu. Ibunya tanya, untuk apa Rasulullah? Untuk dibakar, kata Rasulullah. Pemuda ini harus dibakar di dalam dunia, dalam hidup ya Rasulullah. Dalam hidup ini dia harus dibakar, karena dia akan dibakar nanti di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunya mengerti, ya Rasulullah, tidak ada dosa, cuma terganjak hatiku. Tak kala aku kirim makanan, kami makan bersama-sama, makananku tidak dikeluarkan, maka aku terganjak, merasa sedih. Itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ampunkan dosa. Maka ibunya memohon, ya Allah, ya Rabb, telah bersih hatiku, telah reda aku kepada, ampunkan dosanya ya Allah. Lalu pemuda itu mati mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Hanya sedikit saja. Maka kamu semua, bila kamu mendahulukan menyakitkan hati ibu kamu, maka siap-siap diri kamu dalam api neraka jahanam. Bila kamu melawan ibu kamu, maka siap-siap tempat kamu dalam api neraka jahanam. Bila tinggi suaramu daripada suara ibu kamu, murka ibumu, sakit hati ibu kamu, maka kamu tempat kamu dalam api neraka jahanam. Sadari kamu yang laki-laki, sadari kamu yang perempuan, banyak kamu menyakitkan hati ibu kamu. Sudah berpisah kamu daripada ibu, melawan lagi suami, masuk ibu dan ayah dalam neraka karena perbuatanmu tidak taat kepada suami, tidak megang amanat suami. Maka kamulah memasukkan suami, ayah kamu, ibu kamu dalam neraka jahanam dan memasukkan diri kamu. Kesadaran-kesadaran ini harus muncul dalam jiwa yang betul-betul sadar. Maka itu hadirin muliakan Allah, bunga yang selalu disiram akan berubah, bersih daunnya, berkemilauan dirinya, disiram terus dan diramat. Besok dia mulai muncul bunga. Bunga mulai berkembang, harum semerbak baunya, karena siraman-siraman rohaninya ada. Kamu yang tidak disiram rohanimu, hari demi hari tidak ada yang boleh menghancurkan batin kamu. Tidak ada yang boleh mengalirkan air mata duka kamu. Maka besok lusa juga akan kering bunga-bunga kamu. Maka amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk membuka agenda baru di dalam dada kamu, hendaklah kamu cari ulama yang boleh menghancurkan batin kamu pada waktu kamu berkumpul. Datangi mereka, bukan mereka mendatangi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi sahabat, tapi bila rindu sahabat dengan Rasulullah, datang jumpa dia, dipeluknya Rasulullah. Abu Jar Al-Ghifari, bila rindu dia dipacunya kuda-kudanya, dia berlari menuju Rasulullah dengan pakaian yang penuh debu dan muka yang kena debu. Rasulullah berkata, ya Abu Jar, I
Air mandi ada di belakang Abu Dzar. Mandilah kamu dulu. Abu Dzar mandi. Selepas mandi, dia bersih, dia ganti baju. Dia datang kepada Rasulullah, dia peluknya Rasulullah dalam teringin. Ya Rasul, rindunya aku kepada engkau. Tetapi kau kirim ke tempat jauh. Aku laksanakan perintah engkau ya Rasul. Rindunya hati ini untuk bersama engkau. Mereka di zaman Rasulullah masih rindu dengan Rasulullah. Kita tak pernah jumpa Rasulullah, tak rindu dengan Rasulullah. Kepingin memeluk Rasulullah sebagaimana Ukasah memeluknya, mencium mana pusat Rasul. Apa kamu tidak terbayang berpikir kepingin jumpa Rasulullah? Ini mimpi pun tak pernah mimpi ke Rasulullah. Tak pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Karena dalam kehidupan kamu ke Rasulullah yang kau bayangkan. Ada seorang bermimpi. Bermimpi dia melihat terompah Rasulullah di masjid. Dan kalau dia lihat terompah Rasulullah di masjid, maka dia duduklah dia samping terompah Rasulullah. Berkatalah ia dengan terompah Rasulullah, wahai terompah, betapa mulianya engkau daripada aku. Engkau berbakti dengan Rasul. Sekalipun diinjak Rasul, kau adalah alas kaki Rasul. Andaikan aku boleh dapat, biarlah aku di bawah injakan Rasul pun aku sudah bersyukur. Mulia tapak kaki itu, sandal lebih mulia daripada kita. Bayangkan kita apanya, tidak ada apa-apa sama sekali. Orang-orang di zaman Rasul berbakti dengan Rasulullah. Kita di zaman akhir zaman berbakti kepada siapapun lagi, kita Rasul tak ada. Maka lebih mulia sepatu Rasulullah, kasut Rasulullah daripada kita. Hanya ada satu jalan kerinduan kamu. Bila kamu ingat dengan Rasulullah, selawat kamu dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa tahu itu dapat membawa kau dalam kerinduan. Ya Rasul, ya Rasulullah, dapatkah diri ini bertemu dengan engkau Rasul? Ya Rasulullah, betapa rindunya hati ini kepada engkau wahai Rasul. Ya Habib Allah, aku tidak tahu layakkah aku bertemu dengan engkau Rasul. Kalau tidak ada perasaan duka ini kepadamu, terbayang Rasulullah sedang makan makanan yang tak pernah nikmat seperti kita sekarang ini. Kasihan begitu mau makan teringat Rasulullah. Ya Allah, malunya aku dengan kau Rasul. Kau lapar, aku dalam kekejangan. Adakah hati itu membawa kamu? Tak kala kau perhatikan rumahmu yang cantik teringat engkau Rasul. Ya Rasulullah, aku duduk dalam rumah yang indah, yang cantik, sedangkan engkau dalam rumah yang buruk. Layakkah aku bertemu dengan engkau? Ya Rasulullah, bertemukah kami ini dengan engkau? Kamu berpakaian satu sudah lusuh, bertampal lagi kau pakai. Tapi aku pakaian yang buruk, yang buruk aku tak mau pakai, yang berubah warna sudah tidak dipakai dan penuh dalam lemari. Betapa sombongnya aku ini. Bila melihat tempat tidur ya Rasulullah, kamu tak pernah tidur di tilam yang empuk ini. Malunya aku, tetapi layakkah aku bertemu dengan engkau? Bila ini tidak ada pada diri kamu, jangan harap kamu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
yang sedikit ini ada manfaat bagi diri kamu, menambah kerinduan dirimu kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, membuka hijab-hijab diri kamu agar terbayang di zaman Rasulullah, membuka hijab diri kamu, jangan beku hati kamu kepada Allah dan Rasul. Semoga tidak tertutup hati, semoga dipancarkan Allah nur pada hati, dipancarkan Allah pada mulut kamu, pada lidah kamu, di antaranya ini nur sebagaimana nur Daud Khalifatullah. Dipancarkan Allah pada wajah kamu nur sebagaimana nur Yusuf Nabi Karim, ya Allah. Dipancarkan Allah nur pada matamu sebagaimana nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipancarkan Allah nur pada pendengaran kamu sebagaimana nur yang diberikan Allah kepada cahaya pendengarannya begitu mendengar segala-galanya. Sebagaimana nur di tangan Musa, lalu Allah pancarkan nur di tangan kamu. Semoga kamu dapat mengambil kitab dari bagian kanan dengan penuh cahaya. Dipancarkan Allah nur di seluruh tubuh kamu daripada cahaya Allah, sehingga engkau dapat hidup di dalam kubur dengan nikmat dan keluar sampai di yaumil mahsyar dengan nikmat, lalu menyeberangi syirat dengan nur kamu, menghadap Allah dengan nur yang berada pada diri kamu. Itulah yang kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, Engkau melihat kedua tangan kami yang berlumuran dosa ini, yang tidak layak menadahkan tangan di hadapan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami berdoa kepada Engkau sebagaimana Engkau berdoa untuk Engkau yang maha menerima doa kami. Bersihkan hati kami, ya Allah. Tolong Engkau bersihkan hati kami, ya Allah. Tambahkan ilmu pada diri kami, ya Allah. Pisahkan kami daripada orang kafir dan munafik, ya Allah. Kami tidak kenal yang mana orang yang munafik dan kafir. Dan kumpulkan kami pula kepada orang-orang mukmin, ya Allah. Kami kepingin berjumpa dengan orang yang kasih sayang kepada Engkau, ya Allah. Namun Kau pisahkan kami kepada orang kafir dan munafik sebagaimana Engkau pisahkan bumi dan langit, ya Allah. Ya Allah, biarlah kami golongan yang sedikit, agar kami golongan asal kami golongan orang yang memuji Engkau, yang cinta kepada Engkau. Jauhkan kami dari golongan yang banyak yang mereka hubbun dunia dah hubbun Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, berikan kami rasa malu, ya Allah. Malu kepada Engkau, malu kepada Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أن تقولوا لا إله إلا الله تفلحون. أيها الناس، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa telah beredar, dunia berputar, masa beredar. Diri yang kecil menjadi dewasa, dewasa telah mencapai tua. Ketuaan kita lalaikan daripada hak Allah Subhanahu wa taala.
Masa tua, masa muda habis kita carikan buat najis anak, najis diri, najis istri. Masa tua tinggal karatan-karatan. Berkata kita umat Muhammad, tetapi kita tidak kenal dengan Muhammad. Untuk mengenal Muhammad itu dengan sunnah-sunnah Muhammad yang kita lakukan. Tanpa ada kenal dengan sunnah Muhammad, lalu kita sombong dengan sunnah Muhammad, mustahil akan jumpa dengan Muhammad dan kenal kepada Muhammad. Hari demi hari kita langkah, syakaratil maut semakin dekat. Adakah satu hari yang kita pernah laksanakan sunnah Muhammad sehingga kekal kepada kita? Barang siapa melaksanakan sunnahku di tengah-tengah kehancuran sunnahku, maka Allah akan memberikan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini saja kamu sombong tak mau. Apa yang kau dapat? Wajah semakin hari semakin kotor. Tidak dilihat di cermin, tidak dilihat di kaca. Coba dipandang kaca, semakin tidak ada nur. Makin hilang cahaya, semakin kotor diri. Sombong diri. Yang besok jadi santapan cacing, dan besok jadi santapan ulat, beribu-ribu, berjuta-juta ulat berebut masuk di mana pori-pori kita. Di antara ulat dan cacing berebut bergantungan di mana pori-pori tubuh, sehingga laksanakan mie yang masuk di mana daging-daging, masuk di mana hidung, mata, telinga dipenuhi ulat, cacing, lintah masuk di dalam kemaluan kubul dan dubur. Tak ada ketakutan daripada kamu. Memang sudah tutup hati kau. Memang siap tunggu azab. Inna azabila syadida azaban nar. Hari demi hari kita menghitung diri. Quran bukan kita baca, Quran yang kita baca. Pagi-pagi buka Quran, bukan Quran yang dibaca. Kamu tentang ayat Allah dengan Quran yang menceritakan keaiban orang. Quran tidak kau buka. Apa salahnya kalau kamu buka Al-Quran? Karena itu perkataan wahyu ilahi, perkataan ilah Allah yang menciptakan kamu, yang memberi kamu mata, memberi kamu telinga, hidung dan sebagainya, yang menghidupkan juniper seluruh batang tubuh kamu, yang menghamparkan bumi ini, dipasakkan yang gunung-gunung, ditumbuhkannya pepohonan yang menghijau, rumput-rumput yang cantik, pepohonan yang mengandung buah. Apa kurangnya Allah kepada kita? Peringatan-peringatan yang dibaca, gak pernah takut. Quran tak pernah dibaca, tunggu nanti bulan puasa. Padahal apa salahnya kita baca ayat Allah setiap malam kalau kita berkumpul bersama? Apa salahnya kumpul? Hari-hari kita baca selepas maghrib atau isya. Apa salahnya? Apalagi yang susahnya cuma membaca koran hari-hari sanggup kamu baca. Mendengar berita peperangan tetapi kamu tidak takut. Apa salahnya kumpul di pondok suatu tempat, baca Al-Quran. Yasin, wahai yang mau mendengarkan. Yasin, wahai yang mau selamat. Wal Qur'anil Hakim, Quran ini sebagai hakim, sebagai penimbang agar kamu mendapat jalan yang baik. Kalau dia hakim, dia akan mengadili kamu, dia menunjukkan jalan yang baik pada kamu. Maka seru Yasin, ya wahai sin sama yang mahu mendengar. Kalau kau mau dengar, salam. Kalau kau mau selamat, wal Qur'anil Hakim. Ini Quran sebagai hakim pengadil.
Innaka laminal mursalin. Sungguh ia daripada Rasul. Ala siratim mustaqim. Atas jalan yang lurus bagi kamu. Kenapa kamu tidak sadar lagi? Tanzilal azizir rahim. Yang diturunkan daripada Tuhan kamu yang maha kasih, maha sayang. Litunzira qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Diturunkan kepada kaum bapak-bapak kamu itu yang lalai. Dulu lalai, kita mau ikut begitu juga. Maukah kita lalai? Dah tua, kita tidak hafal Quran. Ayat Allah tidak hafal, tidak menyesal apa? Dah tua, besok dalam kubur tidak menyesal lagi. Hukum Allah tidak dipakai, sunnah Rasul tidak dipakai, ikut-ikutan kepada manusia yang lain. Tidak menyesal, bentar lagi mati. Tidak ada anak nanti datang membantu dalam kubur, tidak ada. Masa hidup anak sudah durhaka dengan kamu, masa hidup istri sudah durhaka dengan kamu. Siapa lagi yang kamu harapkan? Hidup sekarang saya satu kata kamu 10 anak bicara. Istri melawan terus, bukan kepingin masuk surga, kepingin dalam api neraka jahanam. Apa tidak ada rasa sedih aku ini? Sepi dalam kubur. Dalam kubur itu sendiri sepi. Demi Tuhan yang menghidupkan ibuku, yang mengandungkan aku, aku telah dilihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kubur itu. Sungguh pun Allah lihatkan kuburan aku terang, tapi aku kesunyian. Sunyi dalam kubur, sendiri dalam tanah. Kalau aku mendustakan engkau, maka tempat aku dalam api neraka jahanam. Demi Tuhan yang menghidupkan aku dan menghidupkan ibuku, ibuku dan ayahku sebagai jaminannya. Sesungguhnya kubur sepi. Tidak ada kawan, tidak ada teman kita dalam kubur. Hanya ada satu jalan berusaha sekarang, walau satu ayat, satu surah kita hafal-hafal. Pernahkah engkau kesepian di dalam dunia? Kau pergi satu tempat di luar negeri, kamu tidak ada kawan bicara. Di sana hanya Allah yang ada. Begitulah kamu dalam kubur juga. Sendiri, tidak ada teman bicara, tidak ada orang memperdulikan kamu dalam kubur. Gelap dalam kuburmu. Tidak kau pikir kuburan kau nanti gelap. Ular kalalipan datang menyiksa kamu. Siapa yang melengkap? Dingin di dalam kubur. Besok datang dingin itu sehingga sampai ke tulang. Siapa pula menyelimutkan kamu? Panas di dalam kubur. Siapa pula mengipaskan kamu? Saya bagi tahu kamu semua. Tua kita, dah mau mati kita. Besok sebentar lagi dah mati. Di tempat kita, di bawah ini kita diusir kita daripada rumah kita oleh anak dan istri kita. Menangis kita, wahai anakku, wahai istriku, kau bawa kemana aku ini anakku? Mereka tak dengar suara kita. Malu kita di hadapan orang banyak, ditelanjangi, dibersihkan kemaluan kita, dibersihkan kubur dan dubur kita. Sampai berdarah karena dubur kita sakit, dibersihkan. Dalam dunia kita tidak berusaha. Apalah tatafakkarun, kenapa kau tak berpikir lagi? Apa ada jaminan kamu dalam surga? Tidak ada. Tidak ada. Kita harus lewati kubur sana. Ada jaminan. Maka itu hafal. Walau satu surah hafal. Kamu hafal tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر هاشئا وهو هشير. Tak kalau kau baca walakad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa atadna adhabas sa'ir. Neraka syair ini di bawah sana, dekat api neraka syair sana. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Kamu udah Islam ke atau kafir? Apa sudah ada jaminan engkau Islam? Apakah engkau ada jaminan begitu kau mati kau mengucapkan la ilaha illallah atau tidak ada? Maka itu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia engkau dihidupkan Allah. Dari mana sih engkau hidup ini? Dari mana engkau datang? Kalau bukan dari Allah, besok kau harus bertanggungjawabkan semua metafisik kamu ini. Allah pinjamkan seluruh tubuh ini dengan bersih, tetapi kamu kotorkan dengan kotoran dunia. Tidak ada nur bagi kamu, terpaksa dimasukkan dalam api neraka jahanam.